الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين. الشيخ عبد الله بن الحسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي، وإلى شيخنا مربي روحنا مؤسس الشافعية كي حجي عبد الله شافعي وأصولهما وفروعهما، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Sulamut Taufiq. Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, فَمِمَّا يَجِبُ عِلْمُهُ أي معرفته واعتقاده بالقلب مطلقا أي في الصلاة وغيرها. Maka di antara yang wajib diketahuinya dan diyakininya dalam hati secara mutlak dalam salat atau di luar salat, wa nutqu bihi bil lisani fil hali ay fi hadzal waqti. Dan di antara yang wajib untuk diucapkan di lisan langsung seketika, in kana ayyin natiqu kafiran ay asliyan aw murtaddan, jika ini adalah orang yang mengucapkannya orang yang kafir asli atau orang yang murtad. Wa illa, kalau dia bukan kafir, bukan murtad, bi an kana musliman, dia seorang muslim, fa fis salati ay fit tasyahhudi asy-syahadatani, dalam tasyahud yaitu yang wajib adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi orang yang di luar Islam, orang kafir, non muslim, itu menjadi syarat mutlak bagi orang kafir untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Sementara orang muslim adalah diucapkannya pada waktu dia melakukan salat, yaitu pada waktu mengucapkan kalimat tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Yang disebut dengan asyhadatan, dua kalimat syahadat itu apa? Maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti non muslim itu mesti mengucapkan kalimat, dua kalimat syahadat sebelum dia masuk Islam. Sementara orang muslim, muslimah mengucapkan dua kalimat syahadatnya adalah pada waktu salat, yaitu pada waktu mengucapkan kalimat tasyahud awal atau tasyahud akhir. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah,
pada masalah tasyahud, pada masalah dua kalimat syahadat ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Maka pengarang rahimahullah dalam kitab yang lain, dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau menyebutkan wala budda min labdi asyhadu wa takririhi, dan mesti mengucapkan dengan kalimat asyhadu, tidak diperbolehkan diganti dengan kalimat lain. Misalnya diganti dengan kalimat a'lamu, atau diganti dengan kalimat a'taqidu, atau diganti dengan kalimat usaddiqu, atau diganti dengan kalimat uminu. Tidak diperbolehkan, karena menjadi syarat harus diucapkannya dengan kalimat asyhadu. Yang kedua, wa takririhi, harus diulang-ulang kalimat asyhadunya. Bagaimana pengulangan tersebut? Maka pengarang dalam kitab yang lain, Mirqatu Su'udit Tasdiq, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau menyebutkan wala budda min taqriri syahadati illam yakun hunaka atifun. Jika tidak ada huruf ataf, yaitu huruf wa, maka mesti untuk mengulang-ulang kalimat asyhadunya. Misalnya non muslim ingin masuk Islam, maka dia mesti mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jika tidak ada huruf wa-nya, maka wajib untuk mengulangkan kalimat asyhadu. Sementara bagaimana kalau seandainya ada huruf waw atafnya, wa-nya, wa illa kafa labdu asyhadu al-awwali. Kalau seandainya ada kalimat, ada huruf wa-nya, maka cukuplah kalimat asyhadu pada yang pertama saja. Misalnya diucapkannya menggunakan huruf waw, huruf ataf disebutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi pengulangan kalimat asyhadu apabila memang orang tersebut mengucapkannya tanpa ada huruf wa-nya. Contohnya tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun apabila ada huruf wa-nya, ada huruf atafnya, maka kalimat asyhadu hanya menjadi syarat diucapkannya pada asyhadu yang pertama saja. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bagaimana kalau seandainya dua kali pengulangan kalimat asyhadunya, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Misalnya non muslim ingin masuk Islam, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, padahal menggunakan huruf waw, wa. Dia ulang kembali kalimat asyhadu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Namun yang menjadi syarat, apabila tidak ada huruf atafnya, tidak ada wawnya, maka wajiblah diulang kalimat asyhadunya. Asyhadu yang pertama dengan asyhadu yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara apabila ada huruf wawunya, maka yang wajib hanya pada kalimat asyhadu yang pertama saja. Contohnya tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau azan bagaimana? Bi khilafil adhani, lain halnya dengan azan. Ini azan. Mumpung lagi ada pembahasan azan di sini oleh pengarang Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kesunnahan
kalimat yang diucapkan sebelum mengumandangkan kalimat azan selain daripada di luar salatul Jumu'ah, di luar salat Jumat, maka kesunahan kalimat yang diucapkan dalam kitab yang lain Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya yang disunnahkan hanya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adzan subuh tadi tidak ada kesunahan untuk menyebutkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum mengumandangkan kalimat adzan tidak ada kesunahan untuk mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Disunnahkannya bagaimana? Misalnya tadi subuh, sebelum adzan kalimat yang sunnah untuk diucapkan hanya kalimat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diucapkannya bagaimana? Sebelum adzan ucapkan minimal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru kumandangkanlah adzan subuhnya atau adzan zuhurnya atau adzan asarnya atau adzan maghribnya atau adzan isya'nya. Sementara pada masalah salatul Jumu'ah, salat Jumat, maka di sana ada ijtihad dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya ijtihad ini dipakai dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Ada al-muadzin al-awwal, ada al-muadzin al-thani. Kan seringnya kalau di tempat-tempat kita ini khatib imamnya siapa, kemudian bilalnya siapa, padahal bukan Bilal. Padahal yang benar kalimat ungkapan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bukan Bilal. Boleh kita bilang al-muadzin ats-tsani, muadzin yang kedua, atau kita boleh bilang al-muraqqi, orang yang menaikkan khatib di atas mimbar. Namun sudah menjadi umum khatib imam A, kemudian Bilal si A. Padahal kalimat Bilal ini kalau kita merujuk kepada literatur yang ada dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tidak dapat sama sekali kita ketemukan. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar al-muadzin al-awwal, yang kedua al-muadzin ats-tsani. Inilah yang ada kesunnahannya. Al-muadzin ats-tsani, muadzin yang kedua, pada waktu salatul Jumu'ah, muadzin yang pertama adzan untuk menunjukkan sudah masuk waktu salatul Jumu'ah. Muadzin yang kedua al-muadzin ats-tsani adzan untuk menaikkan khatib di atas mimbar. Barulah si al-muadzin tsani ini ada kesunnahan untuk mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bedakan, apabila pada adzan subuh, pada adzan zuhur, pada adzan asar, pada adzan maghrib, pada adzan isya, sekali lagi tidak ada kesunahan bagi si muadzin sebelum mengumandangkan kalimat adzan untuk mengucapkan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang sunnah terdapat dalam kitab Fathul Mu'in, kitab yang sudah populer di kalangan madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Disebutkan di sana
kesunnahannya adalah hanya mengucapkan kalimat salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum nanti akan datang sebelum azan zuhur misalnya, jangan baca innallaha sekalipun tidak apa-apa, namun sudah mukhalifun li sunnah, menyelisih sunnah dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Nanti sebelum adzan zuhur yang diucapkan hanya kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru adzan. Asar pun sama demikian, maghrib pun sama demikian, isya pun sama demikian. Jadi demikianlah kesunnahan yang ada di luar salatul Jumu'ah. Menyambung lagi sekalian, kata orang Jakarta, serambangan, al-muadzin tsani, pada waktu si khatib ingin menyelesaikan khutbah yang pertamanya, biasanya si khatib bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa ghafara li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kan demikian. Apa maknanya fastaghfiruhu? Maknanya fastaghfiruhu adalah maka mohon ampunlah kalian kepada Allah. Ini maknanya. Si khatib memerintahkan dengan kalimat fastaghfiruhu, maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muadzin ats-tsani, muadzin yang kedua yang sering kita Bilal seringnya di mana-mana pasti, padahal si khatib memerintahkan kalimat apa tadi? Istighfar. Fastaghfiruhu, maka mohon ampunlah kalian kepada Allah. Bilal yang kita bilang, padahal al-muadzin ats-tsani atau muraqqi pasti di mana-mana mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak munasabah, tidak ada kesesuaian antara perintah si khatib dengan apa? Dengan ucapan al-muadzin ats-tsani atau muraqqi. Terus bagaimana yang benar sesuai dengan perintah si khatib? Maka sekali lagi dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, di samping istighfar yang diucapkan karena perintah si khatib tadi, istighfarnya bagaimana? Bebas. Mau astaghfirullah boleh. Di kampung kami diucapkan kalimat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Kemudian dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, disebutkan dan diucapkan bersama-sama suratul Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi adat yang ada, kebiasaan yang ada, manakala memang tidak sesuai dengan tuntunan dari para ulama, akan lebih bagusnya dirubah dan diganti dengan tuntunan dari para ulama, karena para ulama lah yang merupakan orang-orang yang menerima warisan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya harapkan untuk akan datang al-muadzin ats-tsani pada salatul Jumu'ah, pada waktu si khatib mengucapkan kalimat fastaghfiruh, sekali lagi maknanya adalah maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari si khatib mohon ampun. Kita jangan baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kan disuruhnya misalnya makan, tahu-tahu ini orang minum, kan nggak cocok, nggak sesuai, nggak munasabah. Perintah si khatib kepada kita semua fastaghfiruh,
mohon ampunlah kalian kepada Allah, maka al-muadzin ats-tsani langsung ucapkan kalimat istighfar. Apapun boleh, sayyidul istighfar boleh, atau kita ucapkan kalimat bersama-sama dengan para jamaah semua, misalnya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian 3 kali selesai, baca suratul Ikhlas secara bersama-sama lagi sesuai dengan madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, dibaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan bisa dipraktekkan pada DKM Asy-Syafi'i Al-Barkah Asy-Syafi'iyah. Pada waktu Syekh Khatib menyebutkan kalimat tadi fastaghfiru, maka al-muadzin ats-tsani tolong diinformasikan, nanti jangan baca salawat, ganti bacanya istighfar, kemudian baca suratul Ikhlas dijaharkan. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bi khilafil adani, lain halnya dengan adzan. Bagaimana dengan adzan? La budda fihi minal itsyani bi asyhadu marrataini, maka mesti mengucapkan kalimat asyhadu 2 kali. Kalau adzan 2 kali asyhadunya. Asyhadu an la ilaha illallah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau adzan demikian. Lain halnya pada 2 kalimat syahadat di luar adzan yang tadi. Apabila tidak menggunakan huruf ataf, maka wajib diulang kalimat asyhadunya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila ada huruf atafnya, ada wawunya, maka yang wajib diucapkan hanya asyhadu yang pertama saja. Tadi contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wala budda min tartibi syahadataini wa muwalatihima, mesti mentartibkan 2 kalimat syahadat dan muwalah pada 2 kalimat syahadat. Enggak boleh asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya tidak tertib. Harus tertib. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa muwalah, harus syaratnya muwalah. Setelah habis kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, langsung diucapkan kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah, diam lama baru mengucapkan kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak diperbolehkan, karena menjadi syarat pada waktu mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi. Yang kedua harus tertib, yang ketiga adalah harus muwalah. Setelah habis kalimat syahadah yang pertama, langsung mengucapkan kalimat syahadat yang kedua. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wala budda fil isawi, dan mesti pada orang yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk orang Arab saja. Kelompoknya disebut dengan al-Isawiyah, orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk orang Arab saja. Pada kelompok al-Isawiyah ini, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan la budda fil isawi an yaqula ila jami'il khalqi ba'da qawlihi Muhammadur Rasulullah afada dzalika syarqawiyyu. Dan mesti
Pada kelompok Al-Isawiyah ini, dia mengucapkan kalimat ila jami'il khalqi setelah kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada kelompok yang berkeyakinan Nabi Muhammad diutus hanya untuk orang Arab saja, nanti setelah dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, ada kewajiban untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Tadi kalimatnya seperti biasa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambahkan setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tambahkan kalimat ila jami'il khalqi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah sah bagi orang yang non muslim atau orang murtad hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat Allahu wahid wa Muhammadur Rasul, apakah sah? Maka ini menjadi khilaf, menjadi perselisihan pendapat para ulama. Pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wala yakfi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah khilafan li ba'dihim. Tidak sah non muslim atau orang murtad mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pendapat yang pertama. Sementara khilafan li ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang lainnya. Sebagian lagi mengatakan sah. Jadi ada ulama yang mengatakan non muslim atau orang murtad apabila dia ingin masuk Islam maka mesti mengucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tidak diperbolehkan dengan kalimat yang lain. Namun katakan sah sekalipun dan diperbolehkan sekalipun hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendapat siapa ini? Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu an, dia mengatakan di samping kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sebagian ulama mengatakan sah dan boleh dan sah dihukumkan Islam bagi orang kafir asli atau orang yang murtad dengan sebab mengucapkannya. Bahkan pengarang rahimahullah beliau menyebutkan salah seorang ulama Syekh Al-Ubay radhiyallahu an, beliau mengatakan la yata'ayyanu dzalika bal yakfi kullu ma yadullu 'alal imani. Tidak ada kewajiban, tidak mesti untuk mengucapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tetapi cukup mengucapkan dengan setiap kalimat yang menunjukkan iman. Sehingga kalau seandainya ada orang yang mengucapkan kalimat falau qala Allahu wahid wa Muhammadur Rasul kafah, apabila ada orang yang mengucapkan kalimat Allahu wahid, Allah Maha Esa, wa Muhammadur Rasul, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka dihukumkan cukup dan sah keislaman dari orang kafir atau orang murtad tadi. Dan ini juga merupakan pendapat dari sebagian ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, apakah sah hukumnya apabila ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan menggunakan bahasa di luar bahasa Arab? Misalnya diterjemahkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah sah seperti itu? Apakah sah dihukumkan Islam orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat diterjemahkan di luar bahasa Arab? Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan walau ata bisyahadataini bil ajamiyati
kalau seandainya ada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan ajamiyah, dengan bahasa di luar bahasa Arab, sahha islamuhu, sah keislamannya, wa in ahsanal arabiyyata, sekalipun itu orang dia mampu untuk mengucapkan bahasa Arab, yaitu dua kalimat syahadatnya, sekalipun dia bisa mengucapkan menggunakan bahasa Arab tetapi dia menterjemahkan dengan bahasa Indonesia misalnya, maka dihukumkan sah keislamannya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.